Dia bilang sudah muak dengan semuanya. Karir, tekanan, dan hidup yang terus memerasnya sampai habis. Jadi dia memilih berhenti, lalu menjual cola. Kedengarannya seperti keputusan paling konyol. Tapi dari satu botol itu, hidupnya mulai berubah jadi bisnis yang tidak bisa dihentikan. Di tengah hiruk-pikuk kota Nortalis, Yurgenes General Store tampak seperti toko kecil yang hampir tak terlihat di antara keramaian pasar, kereta, dan kapal udara. Di dalam toko itu, seorang pemilik berambut perak menyambut satu-satunya pelanggan yang duduk anggun di depannya. Ia meletakkan segelas minuman gelap berkilau, lalu mempersilakan wanita itu mencicipi mahakarya terbarunya. Warnanya memang mirip kopi, tapi gelembung-gelembung yang terus naik jelas menunjukkan bahwa minuman itu berbeda dari pesanan biasanya. Meski ada sedikit kecurigaan, wanita itu bersiap untuk menilai dengan saksama, sementara si pemilik toko menunggu dengan keyakinan penuh akan kemenangannya. Dalam hatinya, ia bahkan bertekad untuk meruntuhkan kesombongan pria itu dengan kritik yang tanpa ampun. Akhirnya, ia mengangkat gelasnya dan meneguk cairan dingin itu. Di seberang meja, pemilik toko menahan napas. Keyakinannya mendadak bercampur gugup saat menunggu reaksinya. Mata wanita itu membesar saat rasa yang sama sekali asing meledak di lidahnya. Keterkejutan itu langsung berubah menjadi luapan kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sulit percaya bahwa minuman yang terlihat aneh ini bisa terasa begitu memikat. Melihat reaksi tersebut, pemilik toko berambut perak itu kembali tersenyum penuh kemenangan. Wanita itu mengakui bahwa rasanya tidak seperti apapun yang pernah ia coba, lalu menuntut penjelasan tentang racikannya. Rasa penasarannya kini mengerucut pada satu pertanyaan, apa nama minuman ini? Saat ia memastikan bahwa minuman itu bukan kopi, pemilik toko menegaskan bahwa ini memang mahakarya baru yang baru saja lahir di dunia itu. Dengan bangga, pria itu menyebutnya sebagai pemicu revolusi budaya makanan Britania, lalu berhenti tepat sebelum mengucapkan namanya. 3 bulan sebelumnya, kisah itu bermula di istana kerajaan Britania yang menjulang tinggi di antara kapal-kapal udara. Di koridor istana, para pelayan sibuk menjalankan tugas mereka di bawah kemegahan kerajaan. Perhatian mereka segera tertuju pada seorang pria berambut hitam yang berdiri tenang di dekat jendela. Seragam biru putih serta sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa pria itu bukan pejabat biasa. Salah satu pelayan langsung mengenalinya sebagai Lord Hanbin. Bagi rakyat Britania, Hanbin adalah pahlawan legendaris yang telah menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Penampilannya yang rapi dan tenang membuat sang legenda terlihat jauh lebih muda dan menarik daripada yang dibayangkan banyak orang. Di balik sosok yang anggun itu, Hanbin adalah ksatria absolut yang pernah membasmi monster kelas kiamat seorang diri di garis depan iblis. Kejeniusannya juga membawanya menjadi seorang alkemis yang mencapai penciptaan materi, sebuah tingkat yang hampir mustahil bagi orang lain. Ia bukan hanya seorang petarung dan alkemis, melainkan juga penemu, perencana kota, serta ahli hukum yang membenahi sistem peradilan kerajaan. Kemakmuran Britania yang kini terlihat di mana-mana lahir dari serangkaian gagasan dan kerja keras Hanbin. Tak heran para pelayan menganggapnya pria paling didambakan, meski kekaguman mereka mengusik seorang wanita bermonokel yang baru saja datang. Wanita bermata ungu itu menatap tajam, jelas tidak menikmati fan club dadakan di depan kantornya. Ia memotong kegaduhan para pelayan dan menyebut tingkah mereka lebih mirip perkumpulan penggemar daripada pekerjaan istana. Setelah itu, ia menyindir Hanbin karena seolah menimbun seluruh perhatian para wanita, membuat Hanbin baru menyadari kehadirannya.
perempuan itu memperkenalkan diri secara resmi sebagai Lily Fontaina, sekretaris tingkat 4 yang melayani Menteri Dalam Negeri. Begitu berhadapan dengan Lily, ekspresi Han Bin berubah serius karena ia tahu pembicaraan pekerjaan akan segera dimulai. Sebagai Menteri Dalam Negeri, Han Bin justru terkubur di balik tumpukan dokumen yang tak pernah habis. Orang-orang hanya mengenal pahlawannya tanpa melihat fakta bahwa tanggung jawab kerajaan telah membelenggu seluruh hidupnya. Sebelum tiba di dunia ini, Han Bin adalah warga Korea Selatan yang bekerja sebagai peneliti pengembangan makanan. Ia kemudian terlempar ke dunia fantasi dan bertahan melewati penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membangun Britania hingga terasa seperti rumah kedua, Han Bin menyadari bahwa dirinya akhirnya membutuhkan ruang untuk bernapas. Karena itu, ia mengajukan cuti tahunan selama 1 minggu untuk bepergian bebas dan mengejar tujuan pribadinya. Lily menaruh secangkir kopi di meja dan mengajak Han Bin membicarakan permohonan itu sambil minum. Satu tegukan kopi istana saja sudah membuat wajah Han Bin menegang, seolah itu kembali mengingatkannya pada masalah yang lebih besar. Ketika Lily bertanya bagaimana rasanya, Han Bin menahan keluhan dan segera mengalihkan pembicaraan ke agenda utama. Tanpa ragu sedikit pun, Lily langsung menyatakan bahwa cuti tahunan Han Bin ditolak. Han Bin hampir menyemburkan kopi karena keputusan itu datang begitu mendadak. Ia memprotes, bagaimana bisa seorang sekretaris menghalangi hak cutinya? Han Bin menuntut dasar kewenangan Lily. Lily menjawab bahwa mereka menghabiskan setiap malam bersama, padahal yang dimaksudnya hanyalah lembur tanpa henti. Han Bin buru-buru meminta kalimat itu diperbaiki. Han Bin khawatir ucapan itu akan melahirkan rumor aneh, tetapi Lily justru menyuruhnya berhenti memikirkan hal tersebut. Lily bahkan bersumpah akan terus berada di sisinya sampai Han Bin menjadi bujangan tua, membuat Han Bin membayangkan masa depan yang mengerikan. Han Bin kembali menegaskan bahwa ia sudah bekerja sampai kehabisan tenaga dan hanya meminta 1 minggu untuk pulih. Lily membalas bahwa semakin keras mereka menderita dan bekerja, semakin terang Britania akan bersinar. Menurut Lily, 1 minggu tanpa Han Bin berarti kemajuan kerajaan akan melambat tepat sebesar kontribusinya. Ia mengenal Han Bin sebagai pecandu kerja yang selalu bergerak karena rasa cintanya pada Britania. Lily mengaku memahami kelelahan itu, dan sesaat Han Bin berharap dirinya akhirnya akan mendapat belas kasihan. Namun alih-alih memberi cuti, Lily menawarkan hidangan khusus dari koki kerajaan, sementara Han Bin hanya menginginkan kebebasan. Saat tudung hidangan dibuka, Han Bin sudah mencium pertanda buruk dari kebanggaan sang koki. Yang muncul adalah pai belut mengerikan dengan kepala-kepala belut utuh mencuat dari permukaannya. Han Bin mundur meri ketika salah satu kepala belut seakan menatap balik dari atas pai. Dalam benaknya, Han Bin hanya mampu memohon pertolongan kepada Tuhan di hadapan makanan tersebut. Lily dan koki kemudian pergi membawa pai itu, meninggalkan Han Bin bersama rasa muak dan persoalan cutinya. Di luar ruangan, Lily diam-diam mengungkapkan bahwa penolakan tadi hanyalah lelucon. Cuti Han Bin sebenarnya sudah disetujui resmi. Ia bahkan telah mengambil cuti sendiri dan memesan villa mewah agar bisa bepergian berdua dengan Han Bin. Dengan penuh harap, Lily menolak kembali dan memanggil Han Bin. Namun jendela telah terbuka dan Han Bin lenyap, meninggalkan kertas-kertas berterbangan di ruangan kosong. Di bawah pemberat batu, Lily menemukan surat dari Han Bin Ainsworth yang menyatakan ia berhenti sebagai Menteri Dalam Negeri dan tidak ingin dicari. Wajah Lily memekuk karena seluruh rencana liburannya hancur dalam satu surat singkat. Malam itu, Han Bin melesat melintasi atap-atap kota untuk menjauh dari istana sebelum siapapun sempat mengejarnya.
Ia pergi tanpa ragu karena percaya Lily adalah administrator terbaik yang mampu menjaga kementerian di tempatnya. Setelah menghidupkan begitu banyak bagian kerajaan, hanya satu hal yang benar-benar tidak sanggup lagi ia toleransi. Masalah itu adalah keadaan budaya makanan Britania yang menyedihkan. Perang panjang membuat masyarakat menganggap makanan sekadar alat menyerap gizi, sehingga kenikmatan makan lenyap selama beberapa generasi. Sebagai mantan peneliti makanan Korea, harga diri Han Bin terus mendidih setiap kali melihat keadaan tersebut. Bahkan istana menyajikan sampah semacam itu, sedangkan rakyat biasa hidup dengan makanan yang lebih buruk. Berkali-kali ia memperingatkan masalah ini, tetapi tak seorang pun menganggapnya penting. Awalnya ia hanya ingin memakai cuti untuk mencari hidangan tersembunyi, tetapi pelarian malam ini mengubah rencana kecil itu menjadi keputusan total. Kini saatnya mewujudkan mimpi tertingginya, dan sebuah botol alkimia menjadi kunci langkah pertama. Han Bin menuangkan cairan alkimia itu ke tubuhnya tanpa ragu. Cahaya sihir membungkus tubuhnya dan mulai mengubah setiap ciri yang dikenal istana. Rambut hitam Han Bin berubah menjadi perak, dan sosok pejabat kerajaan itu berganti menjadi pemilik toko yang kelak dikenal sebagai Jurgen. Ketika kelopak matanya terangkat, warna mata baru ikut melengkapi penyamaran tersebut. Mata keperakan itu terbuka penuh, menandai bahwa penyamarannya telah selesai. Dalam wujud berambut perak dan pakaian sederhana, Han Bin tak lagi tampak seperti menteri maupun pahlawan kerajaan. Dengan identitas barunya, Han Bin bersumpah akan membangkitkan rasa penasaran kuliner di Britania, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia. 3 bulan berlalu, Han Bin menguap gelas di kafenya dengan wajah lelah, jauh dari kesuksesan besar yang ia impikan. Seluruh ruang makan kosong melompong, meja-meja yang tak tata rapi justru semakin menonjolkan tidak adanya pelanggan. Han Bin hanya bisa bertanya-tanya, apakah hari ini pun usahanya benar-benar akan gagal total? Di luar, 2 pria tua membicarakan toko yang masih sepi itu, menganggap hasil ini sudah bisa ditebak. Mereka mengenang bagaimana seorang pendatang bernama Jurgen muncul 3 bulan lalu di Nortalis dan membuka toko dengan janji kopi yang berbeda. Sayangnya, espresso yang ia banggakan langsung dicap sebagai minuman sok mewah yang tidak layak diminum. Bagi mereka, espresso itu terlalu pahit dan porsinya bahkan lebih kecil dari kopi biasa. Para pria itu juga menertawakan harapan Jurgen agar mereka membeli mesin kopi mahal yang ia pamerkan. Dari dalam toko, Han Bin ternyata mendengar setiap hinaan itu dan menahan amarah sambil tetap membersihkan meja. Rencana membangun kedai kopi ala dunia asalnya sebagai langkah pertama revolusi kuliner telah gagal secara spektakuler. Kopi sebenarnya sudah dikenal di dunia ini, tetapi cara penyajiannya masih sebatas merendam biji panggang dalam air panas. Han Bin mengira minuman familiar akan mudah ditingkatkan. Kesalahan fatalnya adalah melebihkan kesiapan lidah masyarakat Britania yang marah dan menuntut uang kembali karena kebiasaan rasa mereka sudah menakar. Han Bin bahkan merasa mengubah kebiasaan makan dalam waktu singkat lebih sulit daripada membunuh monster raksasa. Tiba-tiba lonceng pintu berbunyi, memutus rangkaian keluhannya. Seorang wanita bangsawan berambut pirang masuk dengan topi merah besar dan sikap yang penuh wibawa. Ia berjalan ke dalam dengan kipas menutupi wajah, seolah toko kosong itu masih harus menyambut tamu kerajaan. Han Bin menyambutnya sebagai pelanggan tetap dan menawarkan menyiapkan pesanan seperti biasa. Han Bin memanggilnya Nona Penelope, sehingga nama pelanggan setia itu akhirnya terungkap. Penelope mencemooh toko yang tetap sepi, sedangkan Han Bin membalas bahwa justru kehadirannya selalu sempurna beberapa hari terakhir. Penelope menyebut kunjungannya sebagai kehormatan mutlak,
tetapi mengakui bahwa kopi Hanbin adalah satu-satunya alasan ia mau memasuki tempat reot itu. Ia mendesak Hanbin segera membawa pesanan biasa dan kembali mengejek kemampuannya membaca keadaan maupun mengelola usaha. Tak lama kemudian, secangkir kopi hangat diletakkan tepat di hadapan Penelope. Penelope adalah satu-satunya pelanggan setia toko, dan setiap tegukannya benar-benar menjaga usaha itu tetap hidup. Namun Hanbin sadar satu pelanggan tidak akan menopang bisnis selamanya, dan untuk sesaat ia takut harus mengubur impian kedainya. Ia menghela napas panjang, dihimpit kenyataan bahwa idealisme saja tidak dapat membayar biaya hidup. Lalu Hanbin menolak menyerah. Dia tidak akan membiarkan semua yang telah dikorbankan berakhir di sini. Dia teringat Lily yang kini harus menanggung tumpukan pekerjaan istana setelah dirinya pergi. Hanbin juga memikirkan Penelope, wanita yang terus mendukung cita-cita kulinernya meski selalu menyamakannya dengan ucapan pedas. Ia masih memiliki bahan-bahan tersisa, lalu membuka ruang penyimpanan untuk memulai percobaan yang lebih berani. Di depan wadah alkimia yang mengepul, Hanbin menyatakan saatnya beralih ke langkah kedua. Ia menyalurkan lingkaran alkimia ke tabung logam itu dan berkonsentrasi penuh pada formulanya. Setelah percobaan selesai, Hanbin memanggil Penelope yang masih memegang cangkir kopinya. Ia berterima kasih atas kunjungan Penelope dan menawarkan satu pelayanan khusus gratis, lengkap dengan teko dan gelas yang telah disiapkan. Penelope menduga itu menu baru, lalu menerima tawaran tersebut sambil meminta Hanbin berhenti bersikap terlalu formal. Hanbin menuangkan cairan coklat gelap dari teko, dan gelembung segera meletup di dalam gelas. Gelas itu dipenuhi kilau dan gelembung, membuat minuman sederhana tampak seperti permata cair. Penelope heran karena warnanya mirip kopi, tetapi suhu dingin dan karbonasinya jelas menunjukkan sesuatu yang sama sekali baru. Hanbin menjamin ia tidak akan menyesal, sementara Penelope memperingatkan bahwa trik murahan tidak akan berhasil pada dirinya. Dengan keraguan yang belum hilang, Penelope akhirnya menempelkan gelas ke bibir dan meneguknya. Hanbin mengawasi tanpa berkedip, dan keringat di wajahnya memucurkan betapa besar harapannya pada hasil ini. Penelope mengeluarkan suara tertahan, lalu matanya membesar karena rasa itu jauh melampaui dugaannya. Hanbin melihat perubahan itu dan diam-diam mulai yakin bahwa formulanya berhasil. Bagi Penelope, sirup gelap yang tampak berat justru meledakkan kesegaran berkarbonasi yang sama sekali tidak ia antisipasi. Saat ledakan gelembung mereda, busa beraroma vanila menari di mulut, lalu sensasi renyah mengalir sampai ke perutnya. Sentuhan tipis jeruk nipis menutup semuanya dengan bersih, membuat Penelope menggigil puas sambil menggenggam gelas. Hanbin bertanya apakah rasanya cukup enak, tetapi Penelope justru tersedak karena malu reaksinya terbaca begitu jelas. Penelope kesal karena harus mengakuinya, namun ia tidak menemukan alasan untuk menyangkal kualitas minuman tersebut. Akhirnya ia menyatakan bahwa minuman misterius ini benar-benar ajaib dan belum pernah ia temui, lalu mengakui bahwa dirinya menyukainya. Dalam bayangannya, Penelope seperti meneguk langit malam yang manis dan meluap oleh bintang jatuh. Melihat reaksi itu, Hanbin tahu ia akhirnya berhasil menciptakan rasa yang dicarinya. Untuk pertama kalinya di dunia fantasi ini, Hanbin merasa telah mencapai kembali cita rasa yang ia rindukan dari bumi. Penelope kemudian menanyakan nama pasti minuman itu dan memastikan sekali lagi bahwa ini bukan kopi. Hanbin menatap gelas itu dengan keyakinan penuh. Kali ini ia yakin ciptaannya dapat menembus kebiasaan lama Britania. Dalam ingatannya, minuman yang sama terjual sekitar 1,9 miliar gelas setiap hari di hampir 200 negara dan bahkan menyaingi air sebagai minuman utama.
Cola mampu melampaui ideologi dan memikat orang-orang dari negara yang saling berlawanan. Lebih dari barang mewah, Cola membentuk tren dan menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Bagi Han Bin, inilah raja daya tarik massal yang pada akhirnya tumbuh menjadi budaya global tersendiri. Han Bin akhirnya membuka telapak tangannya kepada Penelope dan mengumumkan nama minuman revolusioner itu, Cola. Penelope Rosemore memperkenalkan diri sebagai putri ketiga dari keluarga bangsawan yang sudah lama menguasai Nortalis. Meskipun menganggap kawasan belanja belum terlalu kumuh untuk martabatnya, Penelope sudah rutin datang ke sana selama 3 bulan terakhir. Di depan bangunan bata yang sudah akrab baginya, Penelope mulai menjelaskan alasan ia terus kembali. Semua bermula saat rasa penasaran mendorongnya mencoba kopi di toko itu, dan rasanya jauh melampaui perkiraannya. Minuman bernama espresso dalam cangkir kecil itu menawarkan rasa yang belum pernah Penelope temukan di tempat lain. Gelombang pahitnya diikuti cita rasa kopi yang pekat, tetapi ada alasan lain yang membuat kehadiran Penelope nyaris sempurna setiap hari. Alasan itu adalah Han Bin, yang di hadapan warga Nortalis mengelola toko ini dengan nama Jurgen. Han Bin menyebut nama Penelope terdengar cantik, dan pujian sederhana itu langsung membuat pipinya memerah. Melihat Penelope terus memasang wajah tegang, Han Bin menggoda bahwa kerutan bisa muncul di wajah cantiknya. Han Bin lalu berterima kasih atas tip yang ditinggalkannya dan berharap Penelope datang lagi besok. Saat Penelope bertanya apa yang terlintas di benak Han Bin ketika memandangnya, pria itu berpikir sejenak tanpa membaca suasana romantis yang ia harapkan. Han Bin hanya menjawab bahwa ia teringat setangkai mawar, lalu tersenyum polos seolah tidak ada makna lain. Penelope semakin kesal karena Han Bin terus berbicara kepadanya dengan begitu santai dan tidak resmi. Alasan kedua Penelope datang setiap hari adalah untuk memulihkan martabat bangsawan yang menurutnya telah diremehkan Han Bin. Bagi Penelope, bangsawan sejati tidak perlu memaksa orang menunduk. Wibawa dan karisma mereka seharusnya membuat rakyat kagum dengan sendirinya. Karena itu, ia menolak menyebut nama keluarganya secara terang-terangan dan yakin Han Bin akan memenali kebangsawanannya sendiri. Dalam bayangannya, Han Bin akan panik saat menyadari bahwa pelanggan yang ia perlakukan santai adalah seorang wanita bangsawan. Penelope bahkan menikmati bayangan Han Bin berlutut meminta maaf, karena melihatnya kehilangan ketenangan terasa menyenangkan. Namun, Han Bin malah bertanya mengapa Penelope selalu datang ke kedai kopi dengan pakaian semegah dan serumit itu, karena menurutnya terlihat tidak nyaman. Pertanyaan polos itu menghancurkan seluruh skenario dalam kepalanya dan membuat kemarahan Penelope meledak. Di kamar mandi rumahnya, Penelope berendam sambil terus mengulang percakapan memalukan tersebut. Ia mulai curiga Han Bin sebenarnya sudah mengetahui identitasnya dan hanya pura-pura tidak sadar untuk menggodanya. Merasa harga dirinya digoyahkan oleh seorang pemilik toko biasa, Penelope bersumpah tidak akan diam dan harus memelasnya. Ia bisa saja memakai kekuasaan bangsawan, tetapi itu tidak akan memuaskannya. Penelope ingin menyerang hal yang paling Han Bin banggakan. Walau espresso Han Bin lezat, ia menyadari pria itu hanya menyajikan minuman yang sama selama berbulan-bulan dan pasti memiliki kelemahan. Besok, Penelope berencana memberikan kritik yang sangat pedas sampai Han Bin menyesali sikap santainya. Akan tetapi, ketika minuman gelap berbuih disodorkan kepadanya, semua kritik yang telah disiapkan Penelope langsung kehilangan pijakan. Setelah meneguknya, mata Penelope membesar dan tangannya terangkat karena sensasi yang belum pernah ia rasakan. Penelope terpaku menatap sisa minuman di gelas, tidak mampu menyembunyikan kekagumannya. Dengan suara gemetar ia menanyakan nama minuman tersebut,
dan Han Bin menjawab bahwa namanya adalah Kola. Penelope mengulang kata Kola sambil menatap gelas kosong, seolah sedang menghafal nama penemuan besar. Ia lalu memanggil Han Bin dengan ragu, sementara pria itu menoleh tanpa tahu permintaan apa yang akan keluar. Menelan gengsinya, Penelope meminta 1 gelas lagi dengan suara kecil dan wajah malu. Senyum tipis Han Bin menunjukkan bahwa reaksi Penelope tepat seperti yang ia harapkan. Han Bin mempersilakannya minum sebanyak yang ia suka, dan kemurahan itu membuat Penelope makin sulit menolak. Malam turun di atas toko ketika kunjungan panjang Penelope akhirnya berakhir. Dari tangga menuju ruang kerjanya, Han Bin menilai hasil percobaan itu persis seperti dugaannya. Penelope bahkan meminta 5 kali isi ulang berturut-turut, bukti bahwa kekuatan rasa cola jauh melampaui espresso. Di luar toko, Penelope berjalan menuju mobil sambil terus menggumamkan nama cola dalam keadaan linglung. Reaksi itu membuat Han Bin yakin cola memiliki rasa intuitif yang dapat diterima orang dari segala usia dan kalangan. Han Bin percaya minuman ini bisa memicu revolusi di Britania, tapi persediaannya terlalu sedikit untuk segera mewujudkan impian itu. Cola yang diminum Penelope dibuat melalui alkimia unik Han Bin, yaitu penciptaan materi. Katalis eksklusif bernama Dai sangat mahal, dan 1 buahnya hanya menghasilkan 6 botol cola berukuran 355 ml. Karena penciptaan materi harus melampaui ruang dan waktu, biaya per botol begitu tinggi hingga puluhan crown pun belum menutup modal. Namun yang terpenting, cola terbukti cocok dengan selera orang di dunia ini. Kini Han Bin hanya perlu membuatnya tanpa bergantung pada Dais. Han Bin memiliki pengalaman sebagai peneliti pengembangan makanan di dunia asalnya, sehingga ia memahami dasar penyusunan rasa dan formula. Ia juga telah membangun pengalaman sebagai alkemis di dunia ini dan mampu menggabungkan kedua pengetahuan tersebut. Dengan memakai bahan yang memang tersedia di dunia ini, Han Bin yakin dapat membuat cola dengan biaya jauh lebih rendah. Langkah pertamanya pun jelas, mengumpulkan seluruh bahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi resep cola. Perjalanan itu memawanya ke Protektorat Solterra di benua selatan, wilayah hijau yang jauh dari Nortalis. Di tengah hawa dan hutan Solterra berdiri persembunyian Kato Montagra, lengkap dengan buaya yang menjaga perairannya. Pemimpin mereka, Lord Lopo, menunggu orang aneh yang katanya datang dari Nortalis untuk membuat kesepakatan langsung. Han Bin masuk dengan topeng kelinci putih dan mantel ungu, dikelilingi para anggota kartel yang bersenjata. Lopo mendengar Han Bin mencari bahan makanan, tetapi menilai ia seharusnya pergi ke wilayah iblis berlabirin, bukan jauh-jauh ke tengah rimba. Di balik topengnya, Han Bin hanya tersenyum karena ia memang mengetahui sesuatu yang tidak dipahami Lopo. Han Bin mengakui wilayah itu kaya sumber daya, tetapi menegaskan ada 1 bahan yang hanya bisa diperoleh melalui Montagra. Bahan yang ia minta adalah daun koka. Lopo langsung menegang karena permintaan tersebut menyentuh komoditas yang tidak biasa dan berbahaya. Lopo mengejek Han Bin karena menyebut bahan obat terlarang sebagai bahan makanan, walau baginya tujuan penggunaannya tetap tidak penting. Ia lalu meminta Han Bin mengajukan harga awal untuk jumlah yang ingin dibeli. Han Bin menawarkan hanya 1 penny untuk setiap ton daun koka. Lopo begitu terkejut sampai menyemburkan minumannya. Para anak buah Montagra tertawa dan menyebut Han Bin gila, bahkan mengatakan ia seharusnya meminta barang itu gratis. Dengan 1 isyarat tangan Lopo, para pria bersenjata mulai maju memurung Han Bin. Lopo bertanya apakah harga serendah itu masuk akal, tetapi Han Bin tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut.
Han Bin justru menyebutnya harga yang pantas bagi para penjahat yang terus menggerogoti kerajaan. Tatapan Lo Po mengeras ketika ia sadar tamunya sengaja menantang kekuasaan Montagra. Lo Po menganggap pertemuan itu membuang waktu dan memerintahkan anak buahnya merampas semua barang Han Bin lalu melemparkannya kepada buaya. Seorang anggota kartel menyejek bahwa Han Bin akan menjadi makanan buaya, walau buaya mereka sedang bermasalah dengan Gusi. Pria itu melompat dengan golok terangkat dan bersiap mencincang Han Bin menjadi potongan kecil. Sebelum goloknya turun, pukulan Han Bin menghantam wajah penyerang dengan kecepatan yang tak sempat diikuti mata. Han Bin lalu menerjang dan melempar tubuh pria itu ke bawah dengan gerakan tajam yang membuat senjatanya terlepas. Lo Po memelalak ketika melihat seorang anak buahnya dijatuhkan begitu mudah. Meski demikian, Lo Po masih mengandalkan jumlah dan menyuruh semua orang menopang Han Bin sekaligus. Han Bin tetap tenang, merapikan sarung tangannya seolah para penjahat di sekelilingnya hanya gangguan kecil. Sebuah dais berpenda hijau muncul di telapak tangannya ketika Han Bin mulai menyiapkan alkimia. Dengan penciptaan materi, Han Bin membentuk perangkat bernama pemancar gravitasi. Energi hijau meledak ke atas dari tubuh Han Bin dan menyelimuti semua orang di ruangan. Gelombang gravitasi merambat keluar hingga membungkus seluruh bangunan persembunyian. Markas Montagra terangkat dalam bola energi, seolah berat seluruh bangunan telah dicabut dari tanah. Anggota kartel mulai panik saat kaki, senjata, dan tubuh mereka kehilangan pijakan. Tubuh mereka melayang tak terkendali bersama benda-benda lain di ruangan, tanpa bisa mengontrol arah gerak mereka sendiri. Han Bin berdiri tegak sebagai pusat lingkaran alkimia, sementara anak buah Montagra berputar-putar di atasnya seperti sapihan. Bahkan tanah dan bangunan markas pun terangkat tinggi di atas hutan Soltera, terkurung dalam sangkar energi hijau. Lo Po akhirnya berteriak meminta Han Bin berhenti, tidak mengerti mengapa urusan dagang ini harus dibawa sampai sejauh ini. Han Bin menjelaskan bahwa yang ia butuhkan sebenarnya adalah ekstrak pohon koka, bahan mutlak untuk berkonstruksi resep cola yang sempurna. Mendengar kata resep, Lo Po dengan takut bertanya, sebenarnya Han Bin ingin membuat apa? Han Bin hanya menempelkan jari ke bibir topengnya dan menjawab bahwa itu adalah rahasia. Sementara Han Bin masih jauh di Soltera, Penelope kembali berdiri di depan toko yang biasa ia kunjungi. Di pintu, sebuah papan besar menyatakan bahwa toko sedang tutup untuk liburan. Penelope membeku di balik papan itu, tenggelam dalam aura gelap karena harapannya untuk minum cola kandas. Ia akhirnya berteriak bahwa dirinya sudah datang sejauh ini, lalu meratap karena hari itu pun ia tidak bisa meminum cola. Penelope melipat tangan kesal, memarahi Han Bin karena menyuruhnya datang ke toko yang sudah tutup. Ia menegaskan, hanya urusan cola yang bisa membuat kepergian pria itu dimaafkan. Jauh di Soltera, Han Bin yang masih mengenakan topeng kelinci memusatkan energi hijau terang di telapak tangannya, bersiap mengakhiri perlawanan Montagra. Cahaya hijau itu membungkus markas Montagra beserta bongkahan tanahnya, lalu mengangkat seluruh bangunan tinggi itu ke udara. Han Bin membalik aliran kekuatannya, membuat pulau tanah dan markas itu berputar sebelum menghantamkannya kembali ke bawah. Bangunan yang masih membawa orang-orang Montagra itu meluncur deras menuju tanah, diiringi teriakan panik dari dalamnya. Markas itu menghantam hutan dengan ledakan keras, menyebarkan puing dan gelombang benturan ke segala arah. Dari tepi kawah, Han Bin memandangi sisa markas yang remuk, memastikan ancamannya sudah dipahami. Han Bin menyatakan hukuman itu sudah cukup sebagai peringatan.
Para anggota kartel yang ia ikat seharusnya bersyukur karena masih dibiarkan hidup. Saat hendak pergi, Han Bin menangkap suara mencurigakan dari arah para tahanan dan segera menoleh. Para tahanan menyadari Lord Lopo tidak ada di antara mereka. Han Bin pun curiga bahwa serangannya tadi mungkin tidak membunuh, melainkan memberi pemimpin kartel itu kesempatan kabur. Han Bin melihat Lopo menyelinap di antara pepohonan. Ia mengejek pemimpin kartel itu seperti tikus kotor yang mencoba melarikan diri. Lopo tersinggung disebut tikus, tetapi tetap berlari sekuat tenaga sambil menyebut tindakannya sebagai strategi bertahan hidup yang sah. Han Bin sempat mengakui daya tahan Lopo, tetapi itu tidak berarti ia akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan senyum dingin, Han Bin mengingatkan bahwa transaksi mereka belum selesai. Jarak di antara mereka tidak akan menyelamatkan Lopo. Pada saat yang sama, kantor megah Kementerian Dalam Negeri Britania masih sibuk menangani masalah yang ditinggalkan Han Bin. Di balik meja menteri, Lily Fontaine mengulang nama Kato Montagra setelah menerima laporan baru tentang wilayah selatan. Seorang pejabat pembantu menjelaskan bahwa kartel tersebut berkembang pesat di protektorat Solterra bagian selatan, sementara upaya Gubernur Jenderal untuk memberantasnya terus gagal. Laporan itu menyebut Lopo sebagai pemimpin yang kejam sekaligus karismatik, dengan kekuatan seorang ksatria peringkat 5. Bahkan satuan tugas khusus yang dikirim untuk membunuhnya pernah gagal. Lily memahami alasan operasi sebelumnya gagal. Daya tempur ksatria peringkat 5 memang dapat menandingi mesin pembunuh berat. Di Solterra, Lopo sendiri menerobos ledakan dan reruntuhan dengan tubuh yang masih utuh, membuktikan ketahanan yang baru saja dijelaskan Lily. Namun Lopo langsung pucat saat melihat Han Bin melayang di atas lingkaran sihir. Baginya, kekuatan pria bertopeng itu bahkan melampaui sebuah tank. Kembali di istana, pejabat itu menambahkan bahwa medan hutan membuat operasi militer semakin sulit. Jika Lopo memakai gerilya, jumlah korban akan melonjak. Tekanan kekuatan Han Bin menyapu pepohonan di sekitar Lopo, membuat pemimpin kartel itu nyaris tidak mampu berdiri. Arus itu akhirnya memaksa Lopo jatuh menelungkup ke tanah, sementara ia hanya bisa berteriak kesakitan. Lily menanyakan dugaan paling berbahaya dalam laporan, apakah Kekaisaran Alchard benar-benar berada di belakang kartel Montagra. Sang pejabat hanya memiliki petunjuk tidak langsung, tanpa bukti keras. Solterra Utara berbatasan langsung dengan Kekaisaran Alchard. Karena itu, pengerahan pasukan secara ceroboh dapat melanggar perjanjian gencatan senjata dan memicu krisis diplomatik. Sementara para pejabat berbicara hati-hati, Lopo berlari di tengah pohon-pohon yang tumbang sambil memohon agar Han Bin mengampuninya. Pejabat itu menilai kartel yang diduga didukung Alchard juga tidak boleh dibiarkan. Jika Montagra terus tumbuh, Britania bisa kehilangan kendali atas seluruh Solterra, sehingga Lily memilih memantau perkembangan untuk sementara. Sang pejabat menerima perintah dan menyebut Lily sebagai Menteri Dalam Negeri. Lily segera mengoreksi bahwa dirinya hanya pelaksana tugas. Bagi Lily, jabatan itu hanya titipan sampai Han Bin kembali. Ia tidak berniat mengakui kursi menteri sebagai miliknya sendiri. Pejabat pembantu itu meminta maaf dan membungkuk lebih dalam, lalu meninggalkan Lily bersama tumpukan pekerjaan kementerian. Di depan jendela, Lily memikirkan Han Bin dengan ekspresi murung, seolah masih menunggu tuannya kembali melalui pintu kantor. Ia membayangkan Han Bin duduk kembali di kursi itu dan menyelesaikan masalah dengan jawaban yang tegas. Kekosongan yang ditinggalkannya kini terasa semakin nyata. Lily menggenggam kedua tangannya dan bertanya dalam hati, di mana Han Bin berada serta apa yang sedang ia lakukan. Di hutan Solterra,
Jawaban atas pertanyaan itu jauh dari anggun. Han Bin melayang di depan Lopo dan menyatakan bahwa upaya kaburnya akhirnya selesai. Lopo segera mengangkat kedua tangan dan menyerah, tidak lagi berani mengandalkan kekuatan atau kecepatannya. Lopo mengaku tidak mengenal Han Bin dan tidak memahami alasan dirinya diburu begitu keras. Han Bin menjawab bahwa ia memang tidak menyimpan dendam pribadi. Lopo menangis karena merasa seorang pemilik usaha kecil sedang diinjak oleh kekuatan mutlak. Han Bin tidak tersentuh oleh drama yang jelas bertentangan dengan skala kekuasaan kartel itu. Han Bin mengingatkan bahwa Lopo menguasai seluruh kawasan Montagra. Menyebut bisnis sebesar itu sebagai usaha rumahan terdengar sangat tidak masuk akal. Terdesak, Lopo menawarkan daun koka dan apapun yang dimiliki kartelnya asalkan nyawanya diselamatkan. Kata-kata itu langsung menarik perhatian Han Bin. Namun, di balik wajah memohonnya, Lopo menyembunyikan niat lain dan mulai mengarahkan Han Bin untuk mendekat. Han Bin melangkah mendekat, sementara Lopo yakin bahwa sudut tubuhnya telah menyembunyikan pisau yang sengaja ia jatuhkan di belakang kakinya. Lopo meremehkan lawannya sebagai seorang alkemis rendahan. Ia percaya bahwa kekuatan fisik seorang satria masih memberinya peluang. Menurut perhitungannya, tubuh yang telah ditempa sampai batas mutlak pasti mampu melancarkan serangan mendadak sebelum Han Bin sempat bereaksi. Lopo melesat maju dan mengayunkan pisau dengan seluruh kecepatan ksatrianya, yakin bahwa inilah satu-satunya kesempatannya. Pisau itu tiba-tiba berhenti dan berputar di belakang kepala Lopo. Keunggulan yang ia bayangkan lenyap bahkan sebelum ujung senjata itu menyentuh Han Bin. Dengan satu perintah singkat, Han Bin mencengkeram tubuh Lopo menggunakan kekuatan tak terlihat, membuat pemimpin kartel itu membeku ketakutan. Han Bin kemudian menekan kepala Lopo dengan kakinya, memperlihatkan bahwa perbedaan kekuatan mereka bahkan tidak layak disebut sebagai pertarungan. Satu hentakan mengirim Lopo menghantam tanah dan memecahkan permukaannya dengan ledakan pendek. Ketika debu reda, hanya kepala Lopo yang masih terlihat di atas tanah. Seluruh keberaniannya telah terkubur bersama tubuhnya. Han Bin berjongkok dan menyodorkan sebuah kontrak. Dengan sopan mengejek, ia bahkan menempatkan Lopo sebagai pihak A demi menjaga martabat sang pemimpin kartel. Lopo membaca dokumen itu dengan wajah tegam, lalu menyadari bahwa kekalahan fisiknya baru saja membuka masalah yang jauh lebih menyakitkan. Lopo menuduh kontrak tersebut penuh pasal pemangsa. Han Bin menolak ceramah moral dari seorang kriminal yang selama ini hidup dengan memeras orang lain. Lopo terutama menolak kewajiban membayar pemilik kebun dengan upah penuh sambil menjual hasil panen kepada Han Bin dengan harga sangat murah. Baginya, itu sama saja seperti memberikan uangnya sendiri. Han Bin justru heran karena naluri pertama Lopo selalu mencari cara untuk mengeksploitasi petani. Ia menawarkan solusi sederhana. Lopo dan para anggota Montagra dapat menanam sendiri daun koka yang dibutuhkan tanpa harus menekan pemilik kebun. Harga diri Lopo langsung meledak. Ia menganggap bekerja di ladang tidak pantas bagi kartelnya dan memilih mati daripada menjadi petani. Han Bin menatapnya tanpa ekspresi, seolah sedang menilai seberapa serius permintaan untuk mati itu. Han Bin menggaruk belakang kepala, tampak kecewa karena Lopo masih belum memahami posisi tawarnya. Ia lalu membentuk bola energi ungu pekat. Han Bin mengaku berbicara karena peduli, tetapi Lopo kembali memilih ancaman daripada nasihat. Energi itu membesar menjadi pusaran gelap yang berdenyut di atas tangan Han Bin, membuat suasana hutan berubah mencekam. Pusaran tersebut menelan Lopo dan mengangkatnya dalam arus ungu yang berputar keras. Han Bin menghantamkan energi itu ke tanah, memukul Lopo berulang kali sampai permukaan hutan pecah.
Setelah serangan berhenti, Han Bin memperingatkan bahwa ia akan menemukan Lopo dimanapun ia bersembunyi. Jika kontrak dilanggar, hukuman yang sama akan diulang persis seperti hari ini. Bekas pusaran umum meninggalkan tanah hutan hancur dan berasap, menjadi bukti bahwa ancaman itu sama sekali bukan gertakan. Lopo akhirnya menyerah dan menyatakan akan menandatangani kontrak. Han Bin menerima tanda tangannya dengan ucapan terima kasih yang terdengar seperti penutup transaksi biasa. Malam turun di kantor Kementerian Dalam Negeri, tetapi pekerjaan Lily belum juga selesai. Pejabat pembantu berlari masuk membawa kabar mendesak dari kantor Gubernur Jenderal Soltera. Setelah kembali dikoreksi sebagai pelaksana tugas, Lily meminta isi laporannya. Isi surat itu memejutkan mereka. Kartal Montagre dilaporkan membubarkan diri secara sukarela. Lebih aneh lagi, para mantan anggota kartel kabarnya mengganti pekerjaan dan menjadi petani. Lily hanya bisa memukul menghadapi perubahan yang mustahil dijelaskan oleh prosedur pemerintah. Kembali di laboratoriumnya, Han Bin menilai masalah pasokan daun koka akhirnya selesai. Ia tetap harus menghilangkan komponen halusinogen dan mengekstrak rasa yang dibutuhkan untuk cola. Kontrak itu membelinya persediaan besar, cukup untuk ratusan ribu botol cola. Han Bin juga merasa sedikit lebih ringan karena sekalian membersihkan kartel yang kelak dapat menyusahkan kementerian. Meski demikian, Han Bin sadar ia tidak bisa merampas setiap bahan dengan kekuatan. Gula dan rempah lain harus dibeli melalui jalur yang sah. Ia membuka brankas untuk menghitung aset, sambil menyusun daftar gula dan berbagai rempah yang masih harus diperoleh. Brankas itu ternyata kosong. Karena identitas Jurgen tidak memiliki riwayat kredit yang sah, Han Bin juga tidak dapat begitu saja mengajukan pinjaman. Tanpa uang, Han Bin memilih mengandalkan tubuhnya sendiri. Ia pun bersiap mencari keuntungan di tempat yang penuh peluang sekaligus bahaya, Demonic Realm Labyrinth. Penelope kembali berdiri di depan toko umum Jurgen, tapi pintunya masih tertutup, sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya. Sudah berhari-hari ia melakukan perjalanan sia-sia itu, dan kesabarannya mulai menipis. Baginya, menghilang setelah mengenalkan cola kepada satu-satunya pelanggan setia adalah tindakan yang sulit dimaafkan. Pikiran terburuk pun muncul. Jangan-jangan Han Bin kabur dari kota di tengah malam. Penelope teringat betapa sepinya toko itu. Tanpa pelanggan lain dan dengan sewa yang menunggak, kabur memang terdengar masuk akal. Bayangan tidak akan pernah menikmati cola atau kopi lagi langsung membuat Penelope menjerit panik. Namun jika Han Bin benar-benar kesulitan, Penelope merasa ia seharusnya memberi kabar. Bahkan uang sewa pun akan ia pinjamkan. Baru saat itu Penelope sadar bahwa Han Bin bahkan belum mengetahui dirinya adalah putri seorang kaun. Penelope menyesal tidak pernah mengungkap statusnya. Lalu sosok beransal yang berjalan keluar dari toko menarik perhatiannya. Matanya membesar saat ia mengenali pria itu. Han Bin ternyata tidak melarikan diri diam-diam. Ia keluar dengan perlengkapan penjelajah dan papan bertuliskan, sedang berlibur, di belakangnya. Mengetahui Han Bin hendak pergi terang-terangan justru membuat Penelope semakin murka. Han Bin menyapanya dengan santai dan meminta Penelope menunggu sampai ia menurunkan ranselnya. Penelope tidak memberi kesempatan Han Bin menjelaskan. Sebelum pergi, Han Bin harus memberinya cola. Sebagai pengganti, Han Bin meletakkan secangkir kopi panas di hadapannya. Ia menjelaskan bahwa cola sudah habis dan bahan pembuatannya pun tidak tersisa. Cangkir di tangan Penelope bergetar, sementara Han Bin mulai menyadari betapa seriusnya ketergantungan pelanggan itu pada minumannya.
Penelope memprotes karena telah datang berulang kali selama Han Bin berlibur, dan Han Bin terkejut mendengar ia terus mengunjungi toko. Dengan gengsi yang tersisa, Penelope menyangkal bahwa ia menunggu, tetapi amarahnya tetap terlihat jelas. Ketika ditanya hendak mencari bahan kemana, Han Bin menjawab bahwa tujuannya adalah labirin Nortalis di Demonic Realm. Penelope mempertanyakan kewarasannya dan mengingatkan bahwa rempah yang dibutuhkan berada di lantai 4, tempat yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Han Bin tersenyum karena telah meneliti bahwa sebagian besar rempah memang dapat ditemukan di lantai itu. Jawaban tersebut membuat Penelope mengakui bahwa risetnya tidak sepenuhnya buruk. Namun ia menegaskan bahwa pengetahuan dangkal tetap berbahaya. Demonic Realm mungkin lebih aman setelah Great Subjugation, tetapi hanya dari sudut pandang petualang. Bagi pedagang biasa yang masuk sendirian, satu monster saja cukup mengubahnya menjadi makanan. Untuk mencapai lantai 4, seseorang membutuhkan izin masuk kelas perak atau lebih tinggi dari Merchant Union atau Adventurer S Guild. Aturan itu mencegah warga sipil ceroboh masuk lalu membebani tim penyelamat. Han Bin mengira ia hanya perlu memukul monster, sedangkan Penelope sadar pria itu sama sekali tidak memahami prosedur masuk. Penelope menjelaskan bahwa dahulu petualang memang dibayar untuk masuk, tetapi sistemnya telah berubah. Di balik tegurannya, Penelope melihat kesempatan untuk ikut campur. Jika membantu Han Bin memperoleh bahan kola, Penelope dapat meminta imbalan yang sulit ditolak. Dalam bayangannya, bantuan itu akan dibayar dengan hak menuntut kola sebanyak yang ia mau. Lebih dari itu, Penelope ingin menunjukkan betapa berharganya dirinya di depan pria yang selama ini tidak peka. Ia lalu menjelaskan bahwa izin kelas perak biasanya hanya diberikan kepada petualang berpengalaman. Kaum bangsawan terkadang memperoleh izin sebagai hak istimewa, dan Penelope mengeluarkan kartu miliknya. Kartu itu adalah izin Zamrud, bukan hanya membuka berbagai fasilitas, tetapi juga mengizinkan hingga 3 pendamping. Han Bin bersorak melihat jalan masuk yang tiba-tiba tersedia, lalu Penelope mendorong izin itu ke arahnya. Penelope yakin keistimewaan tersebut akhirnya akan membuat Han Bin memahami identitasnya. Han Bin memang tampak kagum, lalu memuji Penelope dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, kesimpulannya meleset total. Ia mengira Penelope adalah petualang hebat, bahkan mungkin seorang alkemis. Penelope jadi kesal karena Han Bin masih saja tidak mengerti statusnya. Padahal pria itu terus menebak apakah ia seorang satria. Beberapa saat kemudian, perjalanan mereka berlanjut menuju portal alam iblis Richmond. Di dalam terminal besar yang ramai, Han Bin menunggu dengan ransel lengkap di tengah kerumunan pelancong. Penelope tiba-tiba muncul dan menyatakan mereka sampai tanpa masalah, membuat Han Bin menoleh kaget. Ia sudah mengganti gaunnya dengan pakaian petualang merah yang jauh lebih praktis. Tatapan tegas Penelope menunjukkan bahwa kali ini ia benar-benar siap untuk masuk labirin. Han Bin terdiam sesaat karena penampilannya sangat berbeda dari pakaian yang biasa ia lihat di kedai. Ketika Penelope bertanya, Han Bin buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya belum terbiasa melihat pakaian seperti itu. Penelope menegaskan bahwa ia hanya akan menjadi pemandu, bukan masuk sebagai pasangan kencan. Ia berjanji akan mengantar Han Bin ke lantai 4 dan melindunginya, dengan syarat mendapat kesempatan pertama mencicipi kola yang selesai dibuat. Mereka mengantre di peron 2 bersama para petualang lain untuk melewati pemeriksaan portal. Penelope menunjukkan izin Zamrudnya kepada petugas, sehingga Han Bin dapat masuk sebagai pendamping. Setelah pemeriksaan, keduanya berjalan menuju lingkaran teleportasi di antara fasilitas terminal yang tertata rapi.
Han Bin membandingkan tempat itu dengan ruang tunggu bandara kelas 1, istilah yang sama sekali tidak dimengerti Penelope. Penelope menyuruhnya berhenti pamer pengetahuan aneh sebelum mereka memasuki portal. Cahaya portal membangkitkan ingatan Han Bin saat dahulu ia menjelajahi alam iblis semudah berjalan di rumah sendiri sebelum menjadi menteri dalam negeri. Setelah lama meninggalkannya, kepulangan ke tempat berbahaya itu justru membuat Han Bin tersenyum. Lingkaran sihir menyala di bawah kaki Han Bin dan Penelope. Tubuh mereka diselimuti cahaya saat teleportasi memindahkan keduanya ke dalam labirin. Begitu tiba, Han Bin memicingkan mata pada pemandangan yang terasa asing. Rasa penasaran muncul ketika ia menyadari alam iblis telah berubah jauh dari ingatannya. Sementara Han Bin berhenti mengamati, Penelope sudah berjalan lebih dulu dan memanggilnya untuk mengikuti jalur yang benar. Ia menunjuk deretan lampu jalan sebagai panduan, membuat Han Bin heran melihat penerangan teratur di alam iblis. Dulu lorong-lorongnya gelap, sempit, dan tanpa penanda. Bahkan petualang berpengalaman pun mudah tersesat di antara dinding batu. Monster yang muncul tanpa peringatan pernah menjadikan tempat itu neraka yang menelan banyak petualang. Namun Penelope membaca rute dengan tenang dan memilih belokan kiri. Han Bin semakin tidak percaya ketika menemukan papan penunjuk arah di lantai 1. Penelope menjelaskan bahwa persekutuan petualang telah lama membersihkan jebakan dan jalur utama lantai 1. Perubahan itu begitu besar hingga Han Bin merasa labirin lama telah berubah menjadi taman hiburan bertema labirin. Penelope membawa mereka melalui jalan pintas yang dibuat dengan meledakan dinding, lalu memandangkan diri sebagai pemandu terbaik. Han Bin masih bertanya apakah tempat itu sungguh tidak berbahaya, sementara sisa jebakan tua di lorong menunjukkan satu kesalahan tetap dapat membunuh orang biasa. Penelope mengakui satu hal tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, titik kemunculan monster. Dua mata merah menyala muncul di kegelapan tepat di depan mereka. Seekor monster besar berlapis aura ungu meluncur keluar dari lorong. Penelope langsung menyiapkan botol ramuan dan menegaskan bahwa bahaya yang ia maksud kini berada tepat di hadapan mereka. Seekor monster raksasa dengan aura ungu menghalangi lorong, dan ada makhluk kecil mirip ikan pari menempel di tubuhnya. Penelope menahan napas, menyadari bahwa ancaman pertama yang mereka hadapi adalah monster sungguhan. Dari buku panduannya, Penelope mengenali parasit itu sebagai labirin ray, monster air yang sangat berbahaya saat menempel pada inang raksasa. Meskipun pernah mempelajarinya, ini adalah pertama kalinya Penelope melihat labirin ray sungguhan dari jarak sedekat ini. Ini baru kunjungan keempat Penelope ke Demonic Realm. Sebelumnya, ia selalu aman berkat perlindungan para petualang profesional. Ia memutuskan untuk menyembunyikan minimnya pengalaman bertarung agar Han Bin tidak meragukan kemampuannya sebagai pemandu. Penelope tetap percaya diri karena ia adalah seorang alkemis tingkat keempat dan sudah membawa banyak katalis. Ia meremehkan ancaman itu, menganggapnya hanya monster kelas pengembara, lalu menyuruh Han Bin menjaga barang bawaan sementara ia akan bertarung. Labirin ray dan inangnya melesat ke arah Penelope bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan persiapannya. Penelope mengangkat katalisnya dan berseru, meminta Han Bin menyaksikan sihir hebatnya. Namun, serangan bernama Homing Arrow lebih dulu menghantam sasaran dengan ledakan cahaya. Penelope membeku, karena serangan yang mengenai monster itu jelas bukan berasal darinya. Ledakan itu menjatuhkan labirin ray dan inangnya tepat di depan Han Bin serta Penelope. Seorang petualang mendekat dan meminta maaf, mengira Penelope sedang dalam bahaya.
Tiga petualang lainnya muncul dari lorong, memastikan Han Bin dan Penelope tidak terluka. Dari perlengkapan dan koordinasi mereka, Han Bin menilai kelompok bertiga itu sebagai veteran, meskipun penampilan mereka terlihat agak kasar. Pemuda berambut jingga memperkenalkan diri sebagai Iken, barisan depan kelompok itu, dan mengatakan bahwa pertemuan ini adalah sebuah kehormatan. Penelope sama sekali tidak tertarik berkenalan dan langsung mengajak Han Bin untuk melanjutkan perjalanan. Ethan terus memijar, memperingatkan bahwa demonik yang jauh lebih berbahaya dari yang Penelope bayangkan. Meskipun terus ditolak, Ethan masih memujuk Penelope agar mau mendengarkan tawaran kelompoknya. Ethan menyatakan kelompoknya lebih bisa dipercaya daripada Han Bin, yang ia ejek sebagai porter berpenampilan bodoh. Ia memanggakan izin kelas praknya, tapi Penelope kembali menyuruh rakyat biasa itu berhenti mengganggunya. Penelope menegaskan bahwa ia bisa bepergian tanpa bantuan menyedihkan dari Iken. Kemarahan Penelope memuncak, dan ia menyuruh Ethan pergi dengan tatapannya membuat Ethan terdiam. Han Bin dan Ethan sama-sama terkejut mendengar penolakan yang begitu tajam. Ethan akhirnya mundur, berpura-pura santai, dan mengucapkan selamat menikmati perjalanan. Kelompok Ethan beralih mengumpulkan material monster, sementara Han Bin memperhatikan mereka dari kejauhan. Han Bin merasa Penelope mengusir kelompok itu terlalu kasar, tapi Penelope tidak merasa bersalah. Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang di Demonic Realm itu petualang yang baik, dan musuh tidak perlu dibuat tanpa alasan. Penelope berhenti mendadak, seolah peringatan Han Bin menyentuh alasan yang tidak ingin ia akui. Penelope malah mencubit pipi Han Bin dan memarahinya karena menerima hinaan sebagai porter tanpa membela harga dirinya. Han Bin berterima kasih karena Penelope marah demi dirinya, tapi Penelope buru-buru menyangkalnya. Ia beralasan hanya muak karena Ethan menatap tubuhnya dari atas sampai bawah dengan tatapan menjijikan. Keduanya meninggalkan tempat pertarungan dan melanjutkan perjalanan melewati jembatan sempit di dalam labirin. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di jalur lantai ketiga. Han Bin memeriksa jam dan menyadari bahwa hari sudah berganti malam. Ketika Penelope heran mendengar kata malam, Han Bin menjelaskan bahwa saat itu sudah tengah malam dan menyarankan mereka beristirahat sebelum naik ke lantai 4. Penelope mencari tempat berlindung, tapi rute tercepat menuju shelter masih membutuhkan sekitar 2 jam. Han Bin memilih area terbuka itu dan meminta Penelope duduk sementara ia mendirikan perkemahan. Penelope menurut tanpa banyak protes, membuat Han Bin heran melihatnya begitu patuh. Han Bin sempat membayangkan Penelope akan mengamuk karena harus bermalam di tempat terbuka. Sebaliknya, Penelope duduk diam dengan wajah murung dan menahan pikirannya sendiri. Penelope akhirnya mengakui dalam hati bahwa keterlambatan mereka adalah kesalahannya. Ia menyesali keputusan mengejar monster demi memamerkan kemampuan, karena tanpa jalan memutar itu mereka mungkin sudah mencapai shelter lantai keempat. Ini adalah pengalaman pertama Penelope berkemah di alam liar. Ia mencemaskan tanah keras dan kewajiban berjaga di Demonic Realm. Melihat Han Bin sibuk menyiapkan tenda, Penelope merasa telah menyeretnya melewati banyak kesulitan hanya demi satu minuman. Penelope teringat nasihat keluarganya agar selalu mengingat beban yang ditanggung orang lain akibat keinginannya. Dalam ingatan masa kecil, ia diajari bahwa pelayan memang mengabdi kepada bangsawan, tetapi bangsawan wajib bertanggung jawab bila keinginannya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui hadiah atau bonus yang layak, karena disitulah martabat seorang bangsawan terlihat. Kembali ke masa kini,
Penelope memutuskan harus menyiapkan hadiah yang pantas untuk Hanbin. Tenda yang Hanbin dirikan terbuka dengan cepat, lengkap dengan alas dan tempat tidur sederhana. Peralatan masak, api unggun, teko, dan perlengkapan makan yang tersusun rapi membuat Penelope tercengang. Penelope memuji keterampilan berkemah Hanbin, dan Hanbin menjawab bahwa ia sudah melakukannya berkali-kali. Hanbin menyerahkan selimut dan meminta Penelope membungkus tubuhnya dengan benda itu. Penelope mengeluh karena selimut tersebut berbau dan tidak tampak mewah, meski Hanbin menjelaskan bahan itu hangat serta tahan lembab. Hanbin menegaskan bahwa fungsi harus didahulukan daripada harga saat bertahan hidup. Penelope memandang selimut itu dengan ekspresi baru setelah memahami pertimbangan praktis Hanbin. Ia akhirnya tersenyum kecil dan menerima perlengkapan sederhana tersebut tanpa protes lagi. Sambil menyelimuti diri, Penelope berjanji akan membelikan Hanbin selimut yang jauh lebih bagus setelah mereka keluar, tepat ketika makanan selesai dimasak. Hanbin menyajikan paneko kentang yang mirip hash brown dan menjelaskan makanan tinggi kalori itu cocok untuk perjalanan esok hari. Penelope mencium aroma yang menggoda, tetapi bentuknya yang sederhana membuatnya tidak berharap banyak. Ia membawa potongan paneko kentang yang masih hangat ke mulutnya. Gigitan pertama membuat mata Penelope terbuka lebar karena rasa yang jauh melampaui penampilannya. Lapisan luarnya renyah, sedangkan kentang parut di bagian dalam terasa lembut dan empuk. Rasa gurih yang berat memenuhi mulut Penelope hingga ia sulit percaya bahan itu sama dengan kentang hambar yang biasa dimakannya. Ketika rasa kentang mulai terasa sederhana, aroma rempah yang halus muncul dan menjaga setiap suapan tetap menarik. Penelope terus makan tanpa mampu berhenti, sementara Hanbin menawarkan teh kamomil sebagai pendamping. Penelope bertanya sihir apa yang dipakai Hanbin, tetapi jawabannya hanya kentang yang digoreng dengan campuran lemak babi dan mentega. Hanbin menambahkan bahwa rahasia terpentingnya hanyalah memakai mentega berkualitas baik. Penelope akhirnya mengakui rasanya tidak buruk, meski gengsinya membuat pujian itu keluar setengah hati. Dalam pikirannya, Penelope merasa paneko kentang itu akan benar-benar sempurna bila ditemani segelas cola. Wajan yang telah kosong membuktikan bahwa Penelope menghabiskan hidangan tersebut jauh lebih cepat daripada pengakuannya. Setelah makan, Penelope langsung tertidur pulas di dalam tenda. Hanbin menyadari mereka tidak mungkin berjaga bergantian karena Penelope terlelap seketika setelah kenyang. Meski Penelope sempat meminta dibangunkan 3 jam kemudian, Hanbin sejak awal tidak berniat mengganggu tidurnya. Ia memahami perjalanan ini melelahkan bagi gadis bangsawan yang hidup terlindungi, lalu bersiap menjalani malam panjang sendirian. Hanbin menuangkan teh hangat ke cangkir sambil menjaga api unggun tetap menyala. Ia mengesak teh dalam keheningan dan terus mengawasi lorong gelap di sekeliling perkemahan. Tanpa menoleh, Hanbin mengundang orang-orang yang telah mengikuti mereka untuk ikut minum teh di dekat api. Ia menyatakan telah menyadari keberadaan para pengikut itu sejak lama dan menyuruh mereka berhenti bersembunyi dalam kegelapan. Ethan dan kedua rekannya akhirnya menampakkan diri dengan senyum kikuk, mengonfirmasi bahwa merekalah yang selama ini membuntuti mereka secara diam-diam.